Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala, wa'rif ila ta'ati waqtaka kullahu, la tatrukan waqtan sudan mutasahila. Wasrif dan daya gunakan olehmu ila ta'ati untuk berbagai ketaatan, waqtaka kullahu daya gunakan akan waktumu kullahu seluruhnya. La tatrukan jangan kamu tinggalkan, waktan akan waktu, sudan akan percuma begitu saja, mutasahila padahal menggampang-gampangkan urusan. Wallahu a'lamu bissawab. Segini. Saudara sekalian, para wali-waliullah itu amat sangat berpesan demi supaya kita sebagai hamba Allah hidupnya penuh kebahagiaan, penuh dengan kesenangan, penuh dengan ketenteraman hidup. Di antara wasiatnya adalah memperhatikan waktu, mengelola dan memanage waktu. Uang tidak bisa membayar waktu, sebab uang bisa dicari, sedangkan waktu bila udah lewat sulit untuk dikembalikan. Karena itu, bila kita sudah mengkaji tentang uzlah, betapa yang namanya makhluk itu manusia, saudara, bisa menyebabkan kita jauh dari Allah. Karena itu, seorang hamba Allah wajib mendayagunakan waktu-waktu yang diberikan oleh Allah untuk berbagai macam kebajikan, berbagai macam ibadah, baik ibadah mahdhah, sholat dan seterusnya, ataukah ibadah ghairu mahdhah seperti bekerja dan seterusnya. Ini kita harus gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Jadi wasiat daripada waliullah, jangan sampai seorang hamba itu waktunya terbuang begitu saja. Sebab waktu itu kalau tidak dimanage, maka hidup kita laksana binatang, tidak mengerti apa yang harus dikerjakan jam sekian, dia tidak ngerti binatang. Dan kita bukan binatang, tapi kita adalah hamba Allah yang punya daya fikir, sehingga kita harus betul-betul jaga dan manage waktu kita sebaik-baiknya. Kalau kita hidup tidak diprogram, maka dengan sendirinya akan tergulung oleh waktu, sehingga hidupnya sia-sia, banyak penyesalan. Begitu banyak waktu yang terbuang. Berapa banyak orang yang sekarang umur
umurnya 60 tahun hadir di majelis taklim. Dia bilang, coba kalau saya waktu umur 30 saya ngaji, saya udah banyak pengetahuan agama 30 tahun, sehingga saya banyak pengabdian kepada Allah. Dan yang ditangisi yang tua itu waktu yang sudah tidak bisa balik, yang orang hari ini, malam ini umur 30, itu yang dirindukan oleh dia. Maka kita yang umurnya 30 atau 20, maka kemudian harus kita jaga waktu kita. Tidak ada rumusnya orang sukses yang hidupnya dengan kongres, kongko ora beres. Enggak ada. Semua hidup harus termanage dengan baik. Kalau hidup enggak termanage dengan baik, acak-acakan. Udah di-manage aja meleset, mestinya jam 8 nyampe mari, sampai tanggal 9 macet. Begitu, itu di-manage. Apalagi selagu-lagunya yang di-manage aja susah, apalagi yang tidak termanage dengan baik. Begitu. Maka kalau orang itu sadar, ketika kita hidup di dunia ini disuruh sukses oleh Allah. Tidak ada orang yang enggak disuruh sukses oleh Allah. Untuk menuju sukses perlu ongkos. Ongkosnya adalah waktu. Dan waktu itu adalah modal besar untuk sukses. Siapa yang pandai mengelola waktu, pastikan hidupnya bernilai dan bermutu. Siapa yang tak pandai mengelola waktu, hidupnya akan lebih banyak menggerutu penyesalan demi penyesalan yang ada pada dirinya. Orang yang tidak termanage lebih senang mengomentari orang lain. Si anu udah punya anu, si anu punya anu, si anu punya anu, dan seterusnya, tanpa memikirkan apa yang saya harus lakukan seperti dia. Kita tidak ada. Kita demennya nonton, tidak demennya ini. Akhirnya penonton pengen sukses kayak yang ikut perlombaan, maka nggak bisa. Maka muslim itu hidupnya berlomba. Berlomba dengan siapa? Dengan diri sendiri. Tahun lalu 2022, apa yang telah tercapai, apa yang belum, cek. Disitulah mendayagunakan waktu untuk hal-hal yang bermutu, tidak untuk mengomentari orang lain. Kalau mengomentari berita viral, pastikan setiap hari, setiap detik akan ada berita viral, tiap hari. Dan kita pada akhirnya korban berita viral. Maka kita tidak boleh terpaku sehingga waktu terus berjalan kita diam di situ. Seorang yang mengikuti perlombaan, dia berpacu dengan dirinya supaya sampai ke garis finish. Jangan nengok yang di sampingnya yang lari, karena itu memperlambat perjalanan. Apalagi ngiri sama yang duduk di tribun yang kagak ikut lari, alamat suksesnya lama. Kalau orang pengen sukses harus berperang dengan diri. Andai dibutuhkan berperang dengan orang lain, silakan milih dua.
kita berperangnya, berpacunya, milih dua. Apakah milih kepada yang rajin ibadah, apakah berpacu kepada pendosa? Semuanya bagus. Kalau kita mau berpacu kepada pendosa, maka banyakin istighfar. Abu Hurairah berpacu sama pendosa, kalau lagi malas istighfar seharinya 12.000 kali. Itu lagi malesnya. Kayaknya kita lagi sungguhnya juga kagak nyampe. Nah, itu namanya berpacu dengan pendosa. Bila kita mau berpacu dengan pendosa, berpaculah dengan istighfar mereka. Bila kita berpacu dengan orang soleh, maka berpaculah dengan ibadah mereka. Bagaimana sedekah mereka, bagaimana sholat mereka, bagaimana puasa mereka, kita harus berpacu dengan kayak begitu. Nanti segalanya bakal ikut. Allah bilang sama dunia, ya dunia ukhdumi man khadamani. Dunia, duit, ente kudu nurut orang yang nurut sama anak, kata Allah. Tapi ente kudu menjauh kepada orang yang tak mau nurut sama anak. Maka lihat, ibadah gak keburu, miskin, tinggal di bantaran kali, kadang banjir, mau apa itu? Kalau yang tinggal di Pondok Indah, di Pinang Mas, di mana dia gak sholat, umpamanya masuk neraka, mending rumahnya gedung-gedung, mobil bagus-bagus, udah ngalamin senang di dunia. Nah kita kalau nggak mau ibadah, mau ngapain? Hidup tinggal di kontrakan, begitu. Motor dah punya, mobil dah punya, sholat kagak. Apa yang mau disetor kepada Tuhan dari modal yang mau diminta pertanggungjawaban, yang disebut modal waktu. Waktu itu adalah modal kita bisnis dengan Tuhan. Maka siapa pandai mengelola modal ini, maka dia bakal beruntung. Jadi segalanya berpacu dengan waktu. Berugi. Waktu itu modal dagang kita. Di sanalah sukses kita meraih surganya Allah. Waktu itu mutiara yang paling mahal. Begitu. Bila mana hilang, maka sulit untuk kembali. Maka seorang hamba patut ngiri bila ada orang rajin berbuat baik, kerja keburu, ngaji keburu, mancing sampai muara tawar, muara gempong, marunda terus sampai Tanjung Kain, tetap nyampe keburu, ngaji keburu. Bila kita ngaji gak keburu, kerja gak keburu, mancing sih keburu, ini namanya nggak termanage waktunya, nggak bisa, maka akan rugi. Kata Syekh Zainuddin, wasrif ila ta'ati waqtaka kullahu la tatrukan waqtan sudah mutasahila. Ayo manfaatkan waktu. Bila ngalamin pagi, jangan menunggu sore.
ntar aja. Bila ngalamin hidup, jangan nunggu mati. Bila ngalamin sehat, jangan nunggu sakit. Bila ngalamin punya duit, jangan nunggu bokeh. Kita manfaatkan waktu yang ada. Rugi kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu yang ada. Maka di majelis kita ini, untuk apa dibagikan aurat? Suruh baca sallallahu Muhammad 100, suruh baca sallallahu Muhammad itu habis sholat 100, dalam sehari semalam 3100, suruh baca dalail, suruh baca Quran biar kata seain selembar, disuruh baca namanya roti padat. Untuk apa? Untuk memanfaatkan waktu supaya hidup istimewa dan bermutu. Tanpa itu hidup akan berjalan sia-sia. Hidup harus mengalir aja kayak air. Enggak begitu. Air enggak asal mengalir. Dia mengalir ke dataran-dataran rendah. Ada aturannya. Hidup harus diprogram. Enggak boleh mengalir begitu saja. Begitu. Enggak usah kita program hidup ini. Jam berapa kita makan, itu harus diprogram. Jangan geser. Begitu. Bergeser jadi masalah. Kenapa ada orang terjadi itu penyakit asam lambung? Berangkat dari mah. Mah yang mana? Ini bukan mah yang malam-malam jam 12. Belum Jumat. Bukan itu. Mah ini daripada tidak pandai mengelola waktu, telat makan. Telat makan itu bahasa gampangnya menunda makan. Gara-gara itu bakal ada konslet karena supply waktunya dikasih nggak dikasih. Dari situ muncul penyakit-penyakit. Program makan jam berapa kita harus diprogram. Bila selaku-lakunya sakit, jangan salahin Allah. Anda kurang pandai mengelola waktu. Kalau pandai mengelola waktu, keburu. Nah ini Pak Sulaiman kerja di Tanah Abang, rumahnya di Tangerang Selatan. Jadi tukang jual batu, jual-jual, bukan bos juga. Yang di kantornya bisa jawabin oleh bos. Ngaji keburu. Repot. Ya repot. Tapi hidup harus dimanage. Nggak bisa kalau nggak manage. Sukut tadbir, yurisut tadmir. Buruknya manajemen waktu akan mendatangkan kegagalan. Gagal kita. Jangan sampai kita gagal menjadi muslim. Itu lebih parah. Begitu. Jangan sampai kita jadi umatnya Nabi hanya pengakuan, bukan seperti identitas yang betul. Ini yang paling pokok dalam kehidupan. Maka bergembiralah orang yang dengan menambah umur, menambah ilmu kedekatan dengan Allah. Berbahagialah orang yang bertambah umur, maknanya diberi kesempatan waktu. Bertambahlah amal-amal soleh. Ilmu dan amal soleh inilah teman yang tidak pernah berpisah dengan kita sampai kubur. Kalau yang lain akan meninggalkan kita. Kita mati, nggak ada istrinya yang nangisin sampean kalau sampean mati. Kagak ada. Anda mati, nggak ada anak
Anda nangisin sampean kagak ada. Gak percaya waktu mati bakal tahu. Itu bini nangis, kita bakal paham. Lu bukan nangisi gue, nangisi rumah yang bakal jadi warisan dengan saudara-saudara gue. Anaknya nangis, lu bukan nangisin gue, tapi nangisi lu sekolah siapa yang bayarin. Nangisi dirinya. Kita yang nangisin apa dikubur dapat nikmat apa kagak, tidak itu dia menangis. Kita mati gak bakalan bini kita nangisin kita dikuburnya, jangan-jangan disiksa ini. Enggak, dia tangisi nggak dapat jatah harian dan bulanan. Harisan siapa yang bayar? Baju koko masih ngutang lagi, siapa yang mau bayarin? Begitu. Seragam begitu, panci kredit siapa yang mau bayarin? Begitu saudara. Dia akan nangisin kita. Imam Ghazali bilang tidak ada orang mati ditangisi oleh istri dan anaknya, enggak ada. Dia nangisi dirinya, kepentingan dirinya bukan kepentingan kita. Yang nangisi kita adalah kita sendiri. Kenapa hidup berjalan sia-sia? Kenapa Abu Bakar sukses, pandai memanfaatkan waktu? Kenapa Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan seterusnya sukses, para sahabat, para salafus saleh? Mereka pandai memanfaatkan waktu. Yatim, Imam Syafi'i juga yatim, tapi sukses. Yatim, Syekh Abdul Qadir Jilani juga yatim. Waktu mati, bapaknya mati, udah mati, masih kecil, sukses. Sebab mereka pandai memanfaatkan waktu. Bergembiralah orang yang dengan bertambah waktu bertambah amalan-amalan yang bermutu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, siapa manusia yang terbaik itu wahai Rasulullah? Man khairun nas ya Habibana Muhammad? Siapa manusia yang terbaik di mata Allah? Kiai kah? Bukan. Santri? Bukan. Pejabat? Bukan. Rakyat? Bukan. Pedagang? Bukan. Karyawan? Bukan. Siapa? Umruhu wa hasun amal. Khairun nas, manusia terbaik adalah orang siapapun dia yang bila diberikan panjang umur bertambah-tambah kebaikan yang dilakukan. Itulah orang sukses. Bila bertambah waktu yang Tuhan berikan, bertambah pula nilai kebaikannya. Itulah orang sukses. Waktu sama sehari malam 24 jam, mau kiai, mau santri, mau pejabat rakyat, pedagang, karyawan, siapa aja sama. Sehari 24 jam. Tidak beda, karena berangkat dari Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi siapa pandai memanfaatkan waktu, maka dia yang akan bermutu. Bergembiralah orang yang diberikan waktu, bertambah ilmu, bertambah amal soleh. Kita ngaji harus evaluasi. Apa dari kita ngaji ini
Bila ternyata ngaji malam Jumat tidak ada manfaatnya, berhenti sudah, ganti. Ini tidak ada manfaat. Begitu. Karena kita harus berpacu sama diri kita. Kayaknya sih gak dapat. Berarti bukan di situ yang bisa meninggikan derajat kita. Begitulah orang. Dalam tradisi keluarga kami ini, mondok di satu pondok 3 tahun. Bila kemudian 3 tahun gak dapat apa-apa, gak ngerti, tanpa diminta, diseret, kudu pindah. Bukan karena kiainya gak bagus, karena bukan kita di situ. Singkong bukan gak enak, tapi karena kitanya kelasnya baik, kelolodan, bukan di situ kelas kita dibubur. Begitulah kehidupan. Sebagai pengalaman perjalanan, saya tidak kuat di Jakarta ini sebetulnya. Kalau tidak karena didorong-dorong, begitu. Setahun udah puyeng, tapi kita pengen berhenti. Ingat, 3 tahun, pelan-pelan membaca guru, begitu, pelan-pelan. Apa yang kita bisa, lama-lama tahu. Apalagi di Nikmatul Ittihad, kalau ditanya sama jamaah, jawabannya kita ngangguk-ngangguk. Luar biasa ini ulama. Begitu mualim syariatan, tambah seneng. Begitu mengikuti daripada apa, belum lagi amaliyahnya pelan. Karena ini adalah hal penting dalam pencapaian kehidupan. Begitu. Jadi kita penting. Begitu. Sebab bakal ditanya sebuah kehidupan. Kan orang dengan foto banyak, foto kiai ini, bagus. Begitu. Tapi dia nggak paham akan dimintai pertanggungjawaban setiap dia bertemu kiai, apa yang dia lakukan dengan kiai ini. Begitu. Makin banyak ketemu orang, makin banyak bertanggungjawab yang dia harus lakukan kepada Allah. Begitu akan jadi puyeng. Makin banyak partai yang mengusungnya, makin stres. Si ini belum dikasih jatah, kasih jatah dulu. Nah, kasih jatah, si ini kayaknya belum, ini bakal nyanyi, kasih jatah. Jadi puyeng. Itulah kehidupan. Ini hidup, ini waktu. Kita harus dapat ketemu kayak ini, dapat ilmu ini. Ketemu kayak ini, dapat ilmu ini. Ketemu kayak ini, dapat ilmu ini. Ketemu kayak ini, harus dapat ilmu. Harus yang didapat. Harus ada. Kalau nggak ada yang didapat, bukan di sini. Begitu. Inilah hidup. Ibarat sekolah kan 3 tahun karena SMP, pindah malu kalau di situ aja. Kita ada kelas kita, kan begitu. Ini belajar, harus ada perubahan dalam kehidupan. Ngaji begitu, harus ada perubahan. Jangan nggak ada perubahan antara kita udah ngaji sama kita belum ngaji. Kudu beda. Ini yang adalah paling pokok di dalam kehidupan kita. Singkatnya, pandai-pandailah mengelola waktu. Banyak orang soleh tempo dulu pusing bagaimana tidak keburu untuk mengelola waktu, lebih pusing daripada hilangnya duit. Waktu kita
kita harus manage. Kalau saudara pandai itu yang sholawat macam 3100 dikelola dengan benar, duduk di sejadah, ngadep kiblat, pegang tasbih, baca sallallahu alaihi Muhammad ampelah 3100 yang kurang lebih 31 menit, rada nyantai 45 menit. Duduk di jam berapa kita duduknya, jalanin kayak begitu, akan hasilnya luar biasa dibanding kita baca selalu lagunya begitu sambil nonton TV. Waduh, Maroko kalah ini, kalah. Ini mah enggak serius, begitu serius. Berapa yang kita persiapkan waktu untuk bercengkrama dengan Nabi Muhammad? Dikasih waktu sepela Nabi, sepela begitu, bercengkrama begitu. Ngomong sama Nabi udah 3100, ya Rasulullah, jangan lupain ayat dari syafaatmu, kasih syafaatmu ya Rasulullah. Tidak ada yang saya harapkan kecuali syafaatmu. Tarik saya ke Madinah ya Rasulullah, biar saya bisa sholat di Raudhah kayak orang-orang ya Rasulullah. Oh, begitu. Mau 1000 kan dari 3100 itu yang duduk. Jangan semuanya sambil jogging, pilih ini. Emang gak boleh? Iya boleh. Tapi kayaknya kurang serius, minta duit sambil jalan. Ma, bagi duit ya. Bagi. Enggak serius mintanya. Mintanya yang serius, duduk. Ngomong aja. Begitu. Ya Rasulullah, saya baca sholawat sebagai jalan biar saya bisa dekat sama Engkau. Dekat, saya nggak minta syafaat, minta dekat aja. Jangan saya ini jauh dari Engkau, dekat, biar saya cinta. Nanti kalau udah dekat mau bakal dibagi syafaat. Kalau kagak dekat mah susah. Biar kata bagus, ini kayaknya pemimpin visioner, gencet kok agak dekat gitu, dialang-alangin gara-gara enggak dekat. Bagus, tetap aja kagak dekat. Maka yang paling pokok tuh dekat. Kalau dekat mah, saya pengen jadi ketua PSSI, boleh. Oh, dekat dikasih, dekat. Kayak nomor 1 itu biar dekat dengan Rasulullah. Jangan Pak Jokowi, Rasulullah, biar dekat. Ini penting, saudara. Kata-kata Nabi, berapa waktu kita mau untuk baca sholat? Berapa? Begitu kapan kita baca hadap di jam berapa? Itu kalau enggak kita waktu sia-sia, rugi kita, rugi. Maka kita harus bisa berpacu dengan waktu. Ini program TV bukan, emang berpacu dengan waktu untuk ajaran sufi. Emang kita kudu berpacu di program kayak ngaji. Lebih dekat ngaji Muhammad dibanding ceramah-ceramah. Benar. Kalau mau jujur, kalau ngaji terprogram, hari ini bahas ini, besok bahas ini, pertemuan lagi bahas ini.
jelas terprogram. Gitu. Kalau kita punya program bagus, ini nih yang kelemahan kita pada acara-acara Maulid Nabi, kita orang kurang tahu. Coba kita program hari ini pengen kenal cara makan Nabi, tahun besok pengen tipe Nabi, tahun besok pengen tahu dagang Nabi. Banyak pengetahuan tentang Nabi karena terprogram. Ini yang paling pokok buat kita, agar supaya programnya jelas. Kita orang jadi banyak program-program yang kita penting untuk nambah ilmu. Tiap tahun nambah ilmu tentang Rasulullah, tiap tahun nambah ilmu tentang Rasulullah, tiap tahun nambah ilmu tentang Rasulullah. Begitu. Itulah yang begitu. Kalau tidak karena begitu, saya tidak bakalan tuh ada umroh tuh. Umroh kayak sholatnya begitu aja. Rukun umroh meniati haram, apalagi toa, sa'i, cukur, udah emang begitu. Tapi tempat yang diinjak Rasulullah bukan itu doang. Yang kita harus akrab dengan Rasulullah. Ini yang kita harus upayakan sebagai muslim, biar dekat dengan Nabi, biar kita akrab hidup. Kalau nggak ada hubungan dengan Nabi Muhammad, rugi. Maka tiap waktu berpacu dengan waktu, baca sholawat. Udah yang pendek aja, dalain mau takut panjang bingung, belum lancar. Sallallahu Muhammad tuh 3100 di 200 sholat, 100 Sallallahu Muhammad. Tapi sholat 100 ditambah 100 ditambah 3100, totalnya 3600. Sendi badan kita ini ada 360 sendi, supaya kita tidak stroke. Per sendi itu disyukuri bisa teratur dengan 10 sholawat. Maka 10 dikali 360 sendi sama dengan 3600. Maka 3100 ditambah 500, emang begitu. Biar sehat, pikiran sehat, badan sehat. Capek badan enak, tapi kalau capek pikiran meremelek, nggak jelas. Ngaji bukan karena pengen ngaji, puyeng diomelin bini mulu. Daripada diomelin bini mulu, mendingan ngajinya karena mendingan sekender, bukan tujuan. Akhirnya nggak dapet. Sampai majelis guru baru bismillah 5 uang matanya. Begitu guru wallahu a'lam melek 100 uang. Ini ada masalah ini di kita. Ayo pelan-pelan kita mulai nih, mumpung di awal-awal tahun 2023, berpacu dengan waktu. Kita awal-awal, ayo pelan-pelan, apa yang kita bisa kerjakan? Baca sholawat kayak kita takut nggak keburu 2024, udah mati dulu. Kita apa yang kita bisa kerjakan dulu, nah, sebisa kita. Mumpung masih ada umur, moga dengan kita baca sholawat, pas mati dihadiri Nabi, kan enak. Ingat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mati kan enak. Allahumma ja'alna minhum, mati dalam keadaan husnul khatimah. Mumpung mata masih melek, ayo pandang Al-Quran. Kita ngobrol di kaca,
diajak omong tuh yang di depan cermin, kamu ini maunya apa? Kamu ini bisa melihat, karena ada tujuannya Allah ngasih mata sama kamu. Masa 24 jam gak keburu memandang firman Allah? Untuk apa Tuhan kasih mata? Masa gak keburu lihat Al-Quran? Lihat aja dapat ganjaran. Ajak ngomong, kamu ini tujuan hidupnya mau kemana? Ajak ngomong, biar kita ini tertata. Jadi nanti ada waktunya, jelas. Kapan kita begini, kapan kita begitu, nanti enak. Kalau tidak diprogram, benar-benar waktu kita selagu-lagunya, nanti mengalir kurang nilai manfaat. Teman kita ngobrol mulu, tapi dia kaya, kontrakannya ada 100 gitu. Dulunya dia nggak ngobrol mulu, maka kita nemenin dia, enak di dia mau nanti habis ngobrol, mau dapat duit dari kontrakannya. Nah kita mau diminta duit sama bini, ribut lagi. Kita harus pandai mengelola waktu. Itu orang nongkrong di kafe itu memperbincangkan bisnis mereka. Kalau ngobrolnya di kantor repot, banyak CCTV. Kalau di kafe cepat jadi, karena kesuksesan itu nggak cukup garis tangan. Yang bikin sukses campur tangan. Benar nggak? Kalau ada campur tangannya mah beres. Maka tidak ada yang bisa mencampur tangani kesuksesan kita kecuali Nabi Muhammad. Pakai waktu sedikit buat Nabi, paling tidak menghapus waktu yang sia-sia. Begitu gunai baca Shalom Muhammad. Saya sudah bilang 40 hari jangan putus. Untuk apa ini waktu nantinya fresh, enak hidup kita. Kalau nggak diprogram stres, begitu. Kalau nggak diprogram stres. Kita pengurus masjid nggak yang jadi pengurus masjid. Programnya baku, habis muludan. Kalau mau Isra Mi'raj, kan udah disusun waktu mau pembubaran panitia maulid, mau Isra. Habis selesai Mi'raj, program Ramadan, program halal bihalal, program Idul Adha korban. Habis itu ada program Muharram Santuna. Habis itu maulid, kan jelas diprogram. Karena kita nggak diprogram, puyeng. Karena kurang manajemen. Duit nggak cukup. Padahal walaupun kata kita nggak cukup, jalan-jalan ke puncak sering. Begitu. Buat beli pelet pancing aja kebeli. Mana keju craft, kan mahal ya. Kebeli. Tapi istri kita minta keju buat bikin roti, gak ada duit. Begitu. Kayaknya tinggian ikan sama bini kita. Ini karena kurang terprogram. Coba diprogram dengan baik, enak. Begitu enak. Kalau diprogram itu rapi. Allah kan program kita lahir 9 bulan, kan berproses. Nah, habis 9 bulan lahir kita, kemudian nggak langsung tumbuh gigi putus putih ibu kita, kan kagak. Tapi karena programnya jelas, enak. Lihat bayi nggak ada giginya, senyumnya manis kan? Kenapa manis? Program Tuhan. Walaupun nggak ada giginya juga enak kita lihatin. Coba aja lihat kongkong yang udah metik, apa namanya? Metik. Senyumnya bagaimana? Ya Allah, enak.
apa? Bukan Tuhan. Begitu api giginya habis. Apapun kalau bukan Tuhan menarik. Biar kata ada giginya, aduh bayi lompong lagi. Ada itu orang bilang begitu. Ya Allah senyumnya ngangenin itu. Tapi sama-sama lagi kakek. Ya Allah senyumnya kagak ada itu. Dasar lu kakek tua bangke apa bangka sih? Bangka, ya Allah. Begitu saudara. Kenapa program? Apa yang diprogram pasti berhasil. Programlah kita. Itu begitu, harus matang. La tatrukan waktan sudah mutasahilan, jangan jadikan waktumu terbuang percuma tanpa ada nilai kebaikan barang dikit, dan itu merupakan kerugian. Maka programlah kita. Saya demen apa yang programnya mau bulu tangkis. Itu mereka terprogram kapan latihan, kapan ini. Itu yang jadi juara-juara. Karena terprogram. Begitu. Kita hidup tuh begitu. Terprogram. Apa aja yang terprogram bakal sukses. Pemain bola, nggak ada yang langsung ujung main bola. Mereka sekolah bola dulu. Lihat klub mana. Itu namanya terprogram. Kalau kita kan kagak. Begitu kagak. Jadi akhirnya dia main bola gak becus, main bulu tangkis asal doang, begitu. Biar keluar keringat, ya keluar keringat, nyangkul aja orang dulu juga bisa. Ini yang kita kurang program. Singkatnya, adraktu aqwaman yajtahiduna fil waqti ma la yajtahiduna fid dinar wa dirham. Kutemukan sejarah orang-orang hebat, mereka luar biasa pedulinya sama waktu, lebih dari apa yang mereka pedulikan pada uang. Begitu, karena waktu mahal, gitu, mahal, nggak mau selagu-lagunya. Lihat dokter jam sekian praktek karena dia memanage waktu. Kalau nggak jelas. Begitu kita berikan waktu. Gitu. Kayak warung Poiti di Jatayu nasi uduk. Sedangkan nasi uduk sampai jam 7. Dari jam 5 udah ngantri. Kenapa? Karena ada waktu. Kalau kita ada waktu, lihat yang hajatan orang kampung. Capek. Waktu jam 7 SD selesai sampai dengan selesai jam berapa? Enggak jelas. Begitu. Hanya duduk aja nggak ada apa-apa. Begitu capek. Lihat tuh yang di gedung-gedung rapi karena pakai waktu. Yang kondangan juga siap-siap, enggak kondangan antara aja kan di malam juga bisa. Malah datang malam kayaknya ada itu dia. Iya. Kan tahu enakan malam. Kalau malam lebih asik, begitu. Malam. Kalau pesawat terbang makin tinggi makin gak kelihatan. Kalau roh makin tinggi makin kelihatan. Jangan nyata. Begitu. Gitu. Kalau ngaji minggir-minggir pengennya di belakang. Nonton dangdutan di depan. Jangan di depan. Waduh, harus ditata. Singkatnya, mari ikuti pesan salafus soleh, diatur waktu kita. Berikan waktu buat baca Quran, biar kata seain. Terbata-bata, enggak apa-apa. Kasih waktu, mumpung melek. Nanti udah dikubur enggak kepuru baca Quran, mata udah merem. Tangan manfaatin sebelum setelah muter tasbih. Sallallahu alaihi wasallam. Nanti dikubur enggak bisa. Berpacu dengan waktu. Mudah-mudahan hidup kita berkah. Dengan kita berpacu dengan waktu. Amin ya rabbal
segini aja dah. Dan banyak-banyak. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luar doa silakan. Baik.